Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem development life cycle. Yang beranggotakan itu saya sendiri Muhammad Haris dengan NIM 142, ada Dwi Sudiah dengan NIM 803, Dita Ramawati 806, Didi Adrian dengan NIM 813, Ahmad Zaki dengan NIM 814, dan terakhir ada Erisa Dinda dengan NIM 824. Sistem development life cycle adalah sistem yang merancang siklus hidup pengembangan sistem dan sebuah metodologi umum untuk pengembangan sistem yang merupakan keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. SDLC itu sendiri mempunyai 7 langkah perencanaan. Yang pertama ada planning, yang kedua ada system analysis and requirement, yang ketiga ada system design, yang keempat ada development, yang kelima testing, dan yang keenam ada implementation, dan yang terakhir ada operation and maintenance. Planning adalah suatu fase perencanaan yang menentukan tahapan untuk keberhasilan upaya pengembangan sistem itu sendiri. Yang mana dalam planning ini kita harus ada review kebutuhan project, prioritas kebutuhan project, alokasi resource, dan identifikasi tim pengembangan project. Di planning ini, untuk menjadi efektif perencanaannya itu ada beberapa hal yang mencakup, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan analisis sistem baru, yang kedua ada tinjauan sistem saat ini, yang ketiga desain konseptual, yang keempat persyaratan peralatan, yang kelima analisis biaya atau manfaat, yang ketujuh pembentukan tim proyek, dan yang terakhir itu ada tugas dan hasil kerja, yaitu menetapkan tugas dan hasil yang ditentukan untuk memantau hasil aktual dan memastikan kemajuan yang berhasil. Yang kedua ada sistem analysis and requirement, yaitu analisis sistem yang mengidentifikasi dan menilai kebutuhan penggunaan akhir dengan tujuan untuk memastikan bahwa setelah dikembangkan sistem tersebut baru akan memenuhi harapan mereka. Selama fase sistem analysis and requirement, pengguna akhir dan analisis sistem menentukan persyaratan fungsional untuk perangkat lunak atau sistem baru dalam hal yang dapat diukur dan diuji secara fungsional. Fungsional sistem tersebut disesuaikan dengan fungsional baru dan persyaratan yang didefinisikan dan divalidasi dengan penggunaan, sehingga mereka dapat menjadi dasar untuk fase desain sistem. Dalam sistem analysis and requirement ini kita dapat melakukan investigasi awal dan aktivitas analisis detail, yaitu mempelajari sistem saat ini, menentukan kebutuhan user dan solusi yang direkomendasikan. Yang ketiga ada sistem desain. Sistem desain itu tersebut adalah analisis sistem yang mendefinisikan dan mendokumentasikan semua antarmuka sistem atau semua sistem yang ada, yaitu pelaporan dan tata letak layar dan logika program khusus yang diperlukan untuk membangun sistem baru yang konsisten dengan persyaratan yang diajukan. Dalam sistem desain ini kita dapat mendapatkan hardware dan software apabila itu diperlukan dan mengembangkan detail sistem. Pada tahap detail sistem, kontrol harus didefinisikan untuk titik input dan pemrosesannya. Layout layar, kontrol dan laporan juga harus ditinjau dan disetujui oleh pengguna akhir sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu development. Development itu sendiri adalah fase pengembangan. Di sini programmer membangun atau menciptakan sistem baru berdasarkan analisis, persyaratan, dan desain yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahap ini disebut juga tahap konstruksi atau tahap pengkodean.
yaitu tahap final setelah programmer memvalidasi kode sistem baru melalui pengujian unit individu, yaitu pengujian penuh sistem yang dilakukan pada fase berikutnya, yaitu fase testing. Pada fase development ini kita dapat mengembangkan program jika itu diperlukan. Dan kemudian ada sistem testing, yaitu pengujian yang merupakan bagian paling penting dari setiap pengembangan dan implementasi sistem. Tujuan utama testing itu adalah memvalidasi bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan dan mengidentifikasi kesalahan hukum atau kesalahan pada tahap awal dan kegagalan-kegagalannya, karena jika ditemukan kemudian apabila diperbaiki dalam rentang waktu yang lama, itu akan mencakup biaya yang mahal untuk diperbaiki. Rencana testing tersebut atau pengujian ini harus dibuat sesuai dengan standar organisasi, yaitu mencakup skenario pengujian, peran peserta pengujian, kriteria penerimaan, dan pengujian logistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriatin dengan NIM 2018-310-803. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada yang pertama ada implementasi. Nah, implementasi sistem memverifikasi bahwa sistem baru itu harus memenuhi tujuan yang dimaksudkan dan bahwa proses dan prosedur yang diperlukan tersedia untuk produksi. Dalam menerapkan sistem melibatkan menggabungkan beberapa kontrol. Ada rencana implementasi, prosedur konversi, rencana kesinambungan atau bencana TI, dokumentasi sistem, pemeliharaan, dan dukungan. Nah, untuk memastikan implementasi yang lancar, penting juga bagi pengguna dan dukungan teknis untuk mengetahui dan memahami kontrol berikut ini. Yang pertama ada rencana implementasi. Rencana implementasi itu harus didokumentasikan untuk memandu tim implementasi dan pengguna dalam proses implementasi. Nah, dalam dokumentasi itu harus mencakup jadwal implementasi, sumber daya yang diperlukan, kemudian peran dan tanggung jawab tim implementasi, sarana komunikasi antar tim implementasi dan pengguna, proses keputusan, prosedur manajemen masalah, dan rencana pelatihan untuk tim implementasi dan pengguna akhir. Nah, secara sederhana, rencana itu harus mencakup siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana proses pelaksanaannya. Yang kedua ada proses konversi dan pembersihan. Nah, konversi sendiri ini adalah proses di mana informasi dimasukkan secara manual atau ditransfer secara terprogram dari sistem lama ke sistem baru. Nah, prosedur konversi dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 4 metode konversi yang dikenal secara umum, yaitu ada direct conversion, yaitu metode konversi yang melibatkan mematikan sistem saat ini sepenuhnya dan beralih ke sistem yang baru. Organisasi pada dasarnya berhenti menggunakan sistem yang lama, katakanlah dalam semalam, dan mulai menggunakan yang baru pada hari berikutnya dan sesudahnya. Yang kedua ada pilot conversion, yaitu metode di mana sekelompok kecil user dan peserta dibentuk untuk berinteraksi dengan sistem baru, sedangkan sisanya terus menggunakan sistem yang lama atau yang digunakan sekarang. Metode ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi masalah dengan sistem baru, sehingga dapat diperbaiki sebelum beralih dari sistem yang lama. Kemudian yang ketiga ada fast conversion, yaitu metode ini itu membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan kemudian untuk mengidentifikasi masalah dengan dengan cermat dalam fase atau modul tertentu. Kemudian menjadwalkan sumber daya untuk memperbaikinya sebelum beralih ke sistem yang baru. Yang terakhir ada parallel conversion.
yaitu metode yang melibatkan menjalankan sistem lama dan sistem baru secara bersamaan untuk beberapa periode waktu yang telah ditentukan. Dalam metode ini itu kedua sistem melakukan semua pemrosesan yang diperlukan secara bersama-sama dan hasilnya dibandingkan untuk akurasi dan kelengkapannya. Setelah semua masalah telah diatasi dan diperbaiki dan sistem baru beroperasi dengan benar seperti yang diharapkan, sistem lama dimatikan dan pengguna mulai berinteraksi hanya dengan sistem yang baru. Kemudian kontrol berikutnya ada rencana bencana TI. Sebagai bagian dari implementasi persyaratan untuk pemulihan sistem jika terjadi bencana atau gangguan lainnya itu harus diperhitungkan, harus diperhatikan. Nah, rencana bencana TI harus ditinjau untuk memastikan bahwa organisasi itu menggabungkan prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan sistem aplikasi baru. Upgrade yang signifikan untuk aplikasi yang ada mungkin juga memerlukan modifikasi persyaratan pemulihan bencana di bidang-bidang seperti persyaratan prosesor, penyimpanan disk, atau versi sistem operasi. Yang keempat ada dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem ini memastikan pemeliharaan sistem dan komponennya dan meminimalkan kemungkinan kesalahan. Dokumentasi harus didasarkan pada standar yang ditetapkan dan terdiri dari deskripsi prosedur, instruksi kepada personel, diagram alur, diagram aliran data, tata letak tampilan atau laporan, dan materi lain yang menggambarkan sistem. Dokumentasi sistem ini harus memberikan informasi yang cukup bagi pemrograman untuk memahami bagaimana sistem bekerja untuk mengurangi siklus pembelanjaan serta memastikan analisis perubahan program dan pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Kemudian yang kelima ada training atau pelatihan. Nah, pelatihan sendiri ini memberi pengguna pemahaman, keterampilan dan alat yang digunakan untuk memanfaatkan sistem secara efektif dan efisien dalam tugas sehari-hari. Nah, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan implementasi yang sukses karena memperkenalkan pengguna ke sistem baru dan menunjukkan kepada mereka bagaimana berinteraksi dengan sistem yang baru. Menyampaikan pelatihan yang efektif melibatkan pengguna, memotivasi mereka untuk menerima perubahan dan pada akhirnya membantu organisasi dalam hasil bisnis yang diinginkan. Nah, pelatihan dan pendidikan yang efektif memungkinkan organisasi untuk mewujudkan keuntungan finansial dalam jangka panjang karena mengurangi biaya dukungan secara signifikan. Kemudian yang terakhir ada support atau dukungan. Dukungan pengguna yang berkelanjutan adalah komponen penting yang diperlukan untuk memastikan implementasi ini sukses. Dukungan memiliki peran untuk memberikan bantuan kepada pengguna serta solusi pelaporan masalah yang memungkinkan pengiriman, pencarian, dan pengelolaan laporan masalah. Nah, dukungan yang efektif melibatkan strategi untuk bekerja sama dengan pengguna, memastikan masalah diselesaikan dengan segera yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada corrective maintenance, yaitu melibatkan penyelesaian penyelesaian kesalahan, kekurangan, kegagalan, atau kesalahan dalam program atau sistem komputer yang menyebabkan menghasilkan hasil yang salah atau tidak terduga. Tujuan pemeliharaan korektif adalah untuk memperbaiki fungsionalitas yang ada agar berfungsi sebagai lawan untuk menyediakan fungsionalitas yang baru. Nah, pemeliharaan korektif dapat diperlukan untuk mengakomodasi jenis data baru yang secara tidak sengaja dikecualikan
atau untuk memodifikasi kode yang terkait dengan asumsi jenis elemen data atau hubungan tertentu. Kemudian yang kedua ada adaptive maintenance, hasil dari peraturan dan perubahan lingkungan lainnya. Tujuan pemeliharaan adaptif ini itu untuk mengadaptasi atau menyesuaikan dengan beberapa perubahan dalam kondisi bisnis sebagai lawan untuk memperbaiki yang ada atau menyediakan fungsionalitas yang baru. Contohnya pemeliharaan adaptif adalah modifikasi untuk mengakomodasi perubahan undang-undang perpajakan. Kemudian ada yang ketiga ada preventive maintenance, yaitu mencakup penggabungan kebutuhan pengguna baru dan peningkatan yang tidak terpenuhi oleh sistem saat ini. Tujuan dari perawatan yang sempurna adalah untuk memodifikasi perangkat lunak untuk mendukung persyaratan baru. Pemeliharaan sempurna bisa relatif sederhana seperti mengubah tata letak layar masuk atau menambahkan kolom baru ke laporan. Perubahan kompleks dalam melibatkan fungsionalitas yang canggih. Nah, dalam memelihara sistem juga membutuhkan dokumentasi up-to-date terkait dengan sistem baru. Nah, dokumentasi dibangun pada fase change di SDLC. Dokumentasi sistem dapat dibuat dengan diagram alur, grafik, tabel, teks untuk organisasi, dan kasus bacaan. Nah, dokumentasi sistem ini meliputi yang pertama sumber data, yang kedua atribut data, yang ketiga layar input, 4 validasi data, 5 kriteria pemilihan data, 6 prosedur keamanan, 7 deskripsi perhitungan, 8 desain program, 9 antarmuka ke aplikasi lain, 9 prosedur kontrol, 10 penanganan kesalahan, 11 instruksi pengoperasian, 12 pengarsipan, pembersihan dan pengambilan, yang ke-12 ada pencadangan, penyimpanan dan pemulihan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidya Adrian Widianata, NIM 2018-310813. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu resiko tambahan yang berhubungan dengan fase SDLC. Yang pertama, pengembang atau programmer tanpa akses otorisasi dapat melakukan perubahan data, perubahan program, atau pengaturan pada lini produksi. Jadi ada pengembang yang tanpa akses otorisasi, dia dapat melakukan perubahan-perubahan tanpa sepengetahuan manajemen. Kemudian yang kedua, ada perubahan database, network, dan sistem informasi yang tidak diotorisasi dengan tepat dan atau pengujian yang tidak layak sebelum digunakan. Ketiga, adanya perubahan prosedur manajemen terhadap aplikasi, database, dan network yang tidak efektif, sehingga mengganggu keseimbangan pemilihan data yang akan diproses pada lini produksi. Keempat, adanya kontrol dan prosedur yang berkaitan dengan perubahan data yang tidak memadai yang mempengaruhi kualitas pemilihan data yang akan diproses pada lini produksi. Selanjutnya ada kontrol dan prosedur IT yang berjalan, memastikan bahwa yang pertama resiko bisnis dan dampak dari perubahan sistem sudah dievaluasi oleh manajemen. Kedua, permintaan perubahan sistem dicatat dan disetujui dengan tepat, lengkap, dan akurat oleh manajemen. Ketiga, dokumen perubahan berisi tanggal dan waktu perubahan sistem tersebut digunakan. Keempat, dokumen perubahan implementasi sistem telah dirilis dan dikomunikasikan kepada pengguna sistem tersebut. Kelima, perubahan sistem sudah diuji sebelum diimplementasikan. Dan yang keenam, perencanaan pengujian dan data yang digunakan sudah disetujui oleh pemilik aplikasi dan manajemen pengembang. Selanjutnya adalah pendekatan pengembangan sistem, di mana ada 7 pendekatan. Yang pertama ada Waterfall System Development, yang kedua ada Agile System Development, ketiga Adaptive Software Development, keempat ada Joint Application Development, kelima ada Prototyping dan Rapid Application Development, selanjutnya ada Lean Software Development dan End User Development. Yang pertama ada Waterfall System Development.
di mana pengembangan sistem ini adalah proses yang berurutan yang diawali dengan melakukan identifikasi hal apa yang dibutuhkan dan diakhiri dengan implementasi sistem. Pendekatan ini bukan tanpa resiko. Pendekatan ini bisa menjadi sangat lama yang memakan waktu dan sumber daya. Pengembangan ini juga dapat berakibat pada panjangnya durasi antara pengimplementasian sistem dengan hasil dari implementasi sistem tersebut. Terdapat 7 proses umum dalam waterfall system development, seperti yang terlihat pada PPT. Kurang lebih seperti ini jalannya waterfall system development. Dimulai dari adanya planning, kemudian ada system analysis dan requirements, kemudian ada system design, kemudian ada development, di mana di sini mendevelop atau mengembangkan sistem desain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian testing, mengetes atau menguji sistem tersebut. Kemudian diimplementasi dan kemudian operation atau dioperasikan dan di maintenance atau dirawat. Kemudian yang kedua ada agile system development, di mana pengembangan ini kurang lebih sama dengan waterfall system development, hanya saja ASD atau Agile System Development ini lebih berfokus pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem dan feedback yang konsisten. Pada sistem ini tidak dijelaskan apa hasil akhir pada tahap awal pengembangan. Hal ini kontras dengan pengembangannya dengan pendekatan sebelumnya, di mana pada Waterfall System Development sudah jelas apa hasil akhir yang dituju. Terdapat 3 metodologi dalam menggunakan Agile System Development ini. Yang pertama ada Scrum. Scrum ini adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak berulang dan bertahap untuk mengelola pengembangan produk. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan strategi pengembangan produk yang fleksibel dan holistik yang meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan tim kecil, lintas fungsi, dan swakelola bekerja sebagai satu unit untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada Kanban, di mana merupakan jenis metodologi yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas proses pengembangan yang sebenarnya, meningkatkan pemahaman alur pengembangan, serta identifikasi cepat status dan kemajuannya. Yang ketiga ada Extreme Programming, di mana ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan mengambil elemen dan praktik dasar rekayasa software tradisional ke tingkat ekstrim. Misalnya, tes otomatisasi untuk memvalidasi operasi dan fungsionalitas bagian kecil kode daripada hanya menguji fitur yang lebih besar. Seperti ini alur daripada Agile System Development. Kurang lebih sama seperti Waterfall System Development. Kemudian yang selanjutnya ada Adaptive Software Development, di mana pengembangan ini dibuat untuk membangun sistem dan software yang lengkap atau kompleks. Pengembangan ini berfokus pada pembuatan secara cepat dan evolusioner sistem atau software. Pengembangan ini menggantikan Waterfall System Development dengan tahap yang berulang, yaitu Speculate, Collaborate, dan Recycle. Di mana selama siklus ini, informasi dapat dihasilkan dari adanya kesalahan kecil yang berdasarkan dari asumsi yang salah atau speculate atau berspekulasi, kemudian mengatur ulang tim untuk bekerja sama dalam menemukan solusi atau collaborate atau berkolaborasi, dan akhirnya mengkoreksi kesalahan tersebut atau belajar atau learning, sehingga mengarah pada pengalaman yang lebih besar dan akan meningkatkan penguasaan penyelesaian dalam sebuah masalah. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 2018-310814. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi yang bersama. Adalah suatu pendekatan atau metodologi yang telah dikembangkan pada tahun 1970-an yang melibatkan partisipasi baik klien maupun pengguna dalam tahap desain dan pengembangan sistem informasi. Nah, pada tahap ini, klien, auditor TI, spesialis TI, dan tenaga kerja teknik lainnya itu harus dapat mengatasi suatu kesulitan atau perbedaan yang mereka miliki mengenai sistem informasi yang baru. Lalu adalah pembuatan prototipe dan pengembangan aplikasi cepat. Nah, dalam pembuatan prototipe dan pengembangan aplikasi cepat ini memiliki beberapa keuntungan saat menggunakannya. Yang pertama yaitu prototipe dapat dilihat dan dianalisis sebelum komitmen pendanaan besar untuk sistem. Yang kedua,
suatu persetujuan penggunaan dan kepuasan akhir ditingkatkan karena meningkatnya partisipasi dalam desain proyek. Lalu ada biaya modifikasi sistem berkurang karena pengguna dan perancang dapat memperkirakan masalah sebelumnya. Yang keempat, prototipe yang belum sempurna dapat dirancang ulang dan ditingkatkan berkali-kali sebelum bentuk akhir diterima. Dan yang terakhir, banyak sistem yang dirancang dari awal yang tidak ada sistem saat ini yang berfungsi sebagai panduan. Nah, selain ada suatu keuntungannya, juga prototyping dan RAD juga memiliki suatu kelemahan. Nah, yang pertama yaitu desain sistem yang belum lengkap, lalu ada kinerja pemrosesan yang tidak efisien, lalu ada kontrol aplikasi yang tidak memadai, lalu ada dokumentasi yang tidak memadai pula, dan implementasi yang tidak efektif. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak Lean adalah suatu terjemahan dari Lean Manufacturing dan Lean IT, prinsip-prinsip dan praktik ke domain pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada hilangkan pemborosan. Nah, maksudnya yaitu mengidentifikasi apa saja yang menciptakan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu bangun kualitas dalam, maksudnya yaitu mengintegrasikan kualitas dalam proses dan mencegah suatu kecacatan. Yang ketiga yaitu menciptakan pengetahuan, yaitu menyelidiki dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang keempat yaitu tunda komitmen, yaitu belajar terus-menerus dan melakukan yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu memberikan secepat mungkin, maksudnya yaitu memberikan nilai kepada pelanggan dengan cepat. Yang keenam yaitu memberdayakan tim dan menghormati orang yang melibatkan semua orang. Maksudnya yaitu membangun integritas dan menyediakan lingkungan yang stabil. Yang terakhir yaitu optimalkan keseluruhan. Maksudnya yaitu memberikan produk yang lengkap dan memantau kualitas produk tersebut. Yang terakhir yaitu pengembangan penggunaan akhir, yaitu suatu pengembangan penggunaan yang mengacu pada aplikasi yang dibuat, yang dioperasikan, dan dipelihara oleh orang yang bukan pengembang perangkat lunak profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erisa Dinda dengan NIM 824. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan auditor teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi sistem. Nah, auditor teknologi informasi ini dapat membantu organisasi dengan meninjau proyek pengembangan dan implementasi sistem mereka untuk memastikan bahwa sistem baru itu nanti mematuhi strategi dan standar dari organisasi tersebut. Nah, setiap proyek itu nanti perlu dinilai resikonya untuk menentukan tingkat keterlibatan dari audit. Nah, nanti ini auditor perlu memahami proses dan kontrol aplikasi. Nah, audit ini juga dilakukan untuk mengevaluasi dari kontrol administratif atas otorisasi, pengembangan, dan implementasi dari sistem yang baru. Nah, ada banyak peluang untuk keterlibatan auditor dalam proses pengembangan dan implementasi sistem ini. Nah, auditor ini dapat membantu organisasi dengan yang pertama meninjau lingkungan dari pengembangan dan implementasi sistem itu, lalu mengevaluasi standarnya, lalu mengevaluasi fase dalam proses tadi, lalu meninjau sistem kritis untuk input, pemrosesan, dan output. Lalu yang terakhir, memverifikasi bahwa sistem baru menyediakan jejak audit yang memadai. Nah, auditor ini dapat mengambil dua peran berbeda dalam proyek ini. Nanti bisa sebagai konsultan kontrol, lalu yang kedua sebagai peninjau independen. Nah, kalau sebagai konsultan kontrol ini, auditor ini nanti menjadi anggota tim dan bekerja dengan analisis dan pemrogram untuk merancang dari kontrol aplikasi. Nah, kalau sebagai peninjau independen ini, auditor ini tidak memiliki tanggung jawab desain dan tidak melapor kepada tim, tetapi nanti dapat memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti atau tidak oleh manajer dari proyek atau sistem. Next. Nah, lalu ada beberapa tanggung jawab utama bagi auditor ketika terlibat dalam proyek pengembangan dan implementasi sistem ini. Yang pertama yaitu tinjau persyaratan pengguna, lalu tinjau manual dan kontrol aplikasi, lalu memeriksa semua spesifikasi teknis untuk memenuhi standar perusahaan, lalu melakukan penelusuran desain di akhir setiap fase pengembangan,
menyerahkan rekomendasi tertulis untuk persetujuan setelah setiap walkthrough, lalu memastikan pelaksanaan rekomendasi sebelum memulai fase berikutnya, meninjau rencana pengujian, lalu mempresentasikan temuan kepada manajemen, dan menjaga independensi agar tetap objektif. Nah, ini nanti dapat membantu meminimalkan kelemahan dan masalah kontrol sebelum sistem ini diimplementasikan dalam produksi dan digunakan. Nah, untuk tugas beresiko itu, nanti keterlibatan audit ini tergantung pada penilaian resiko proses dan aplikasi. Nah, kalau resiko proses itu mungkin lebih termasuk tentang iklim organisasi yang negatif serta kurangnya arahan strategis. Nah, kalau risiko aplikasi ini berhubungan dengan kompleksitas dan besarnya aplikasi, staf yang tidak berpengalaman, dan kurangnya keterlibatan pengguna akhir. Nah, nanti penilaian risiko ini menentukan aspek mana dari sistem atau aplikasi tertentu yang dicakup oleh audit. Nah, nanti tergantung pada risiko ini, ruang lingkup penilaian ini dapat mencakup evaluasi persyaratan sistem, serta meninjau desain dan menguji hasil, nanti kontrol aplikasi dan operasional, dan lain-lain. Next. Nah, lalu untuk rencana audit ini nanti menilai kecukupan lingkungan pengendalian untuk mengembangkan sistem yang efektif untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tugas-tugas berikut ini dilakukan. Yang pertama, mematuhi standar, kebijakan, dan prosedur, lalu mencapai operasi yang efisien dan ekonomis, lalu menyesuaikan sistem dengan persyaratan hukum, lalu menyertakan kontrol yang diperlukan untuk melindungi dari kehilangan atau kesalahan serius, menyediakan kontrol dan jejak audit yang diperlukan untuk manajemen, auditor, dan untuk tujuan tinjauan operasional, lalu juga dokumen pemahaman tentang sistem. Nah, nanti rencana audit ini juga harus mendokumentasikan aktivitas dan tanggung jawab auditor yang akan dilakukan dalam setiap fase. Lalu ada 3 tugas auditor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dalam analisis dan persyaratan sistem. Nah, nanti di sini auditor harus mengawasi bahwa tanggung jawab utama itu bukanlah untuk mengembangkan produk, tetapi untuk memuaskan pengguna. Nah, nanti auditor ini dapat berpartisipasi dengan meninjau persyaratan dan memverifikasi pemahaman dan persetujuan pengguna. Lalu tugas auditor yang kedua yaitu desain sistem. Nah, nanti di sini auditor dapat meninjau pekerjaan desain untuk kemungkinan exposure atau kontrol yang terlupakan serta kepatuhan terhadap standar. Nah, lalu untuk tugas auditor yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, di sini auditor ini akan meninjau program sistem yang baru untuk memverifikasi kepatuhan dengan standar pemrograman. Nah, nanti standar ini tuh membantu memastikan bahwa kode ini terstruktur dengan baik. Lalu auditor ini juga bisa meninjau sampel program untuk memverifikasi bahwa standar ini nanti diikuti dan bahwa program ini sesuai dengan desain sistem. Tapi selama fase pengembangan ini, faktor biaya dan waktu itu juga harus dipertimbangkan secara hati-hati karena biaya perubahan program itu meningkat seiring dengan kemajuan proyek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati dengan NIM 806. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas auditor yang lain, yaitu pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan oleh auditor. Ada 3 hal yang menjadi alasan atau landasan mengapa auditor harus melakukan pengujian. Yang pertama, untuk menguji sistem secara menyeluruh. Nah, pengujian sistem secara menyeluruh ini dilakukan oleh auditor guna memastikan kontrol built-in berada dalam tindakan yang wajar dan juga operasinya yang tepat. Nah, lalu yang kedua dilakukan pengujian untuk menyediakan kemampuan melacak peristiwa melalui sistem. Lalu yang terakhir yaitu untuk memenuhi kebutuhan si pengguna dan juga manajemen. Dalam hal ini, jika pengujian yang dilakukan oleh auditor tidak memenuhi standar, maka auditor harus memberikan atau memberitahu pihak dari pengembang atau manajemen untuk melakukan tindakan korektif terhadap pengujian tersebut. Lalu tugas auditor yang lain yaitu implementasi. Nah, di sini implementasi itu dilakukan guna untuk meninjau materi implikasi yang terkait mengenai strategi, komunikasi, pelatihan, dan juga dokumentasi, serta prosedur konversi lainnya. Nah, setelah itu
Dari tugas tersebut, auditor melakukan implementasi sistem guna untuk menunjang kesiapan atau meninjau semua fase dalam produksinya. Nah, di sini peninjauan pertama dilakukan dimulai dari kesiapan program pendukung produksi, lalu yang kedua pengoperasian komputer, lalu yang ketiga juga disiapkan untuk pengguna atau stafnya dalam hal pelatihan. Nah, kesiapan ini dilakukan untuk proses pelacakan jika terjadi masalah nanti. Nah, lalu yang ketiga, setelah sistem diimplementasikan dalam produksi, auditor melakukan survei pengguna untuk akhirnya untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan juga perspektif alur kerja untuk mendeteksi kesalahan pada produksi dan juga melakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut. Lalu selanjutnya tugas auditor yaitu operasi dan juga pemeliharaan. Dalam hal ini yang pertama, auditor melakukan evaluasi proses dan juga prosedur pasca implementasi. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan sistem terpelihara dengan baik dan juga memperbaiki masalah yang ada. Nah, lalu setelah itu yang kedua, auditor memastikan koreksi masalah. Dalam hal tersebut, saat pemeliharaan sistem, auditor harus memastikan koreksi masalah dan dalam hal koreksi masalah dengan pemasangan perangkat tambahannya dilakukan dalam lingkungan yang berbeda atau lingkungan kerja yang terpisah. Nah, lalu yang ketiga, melakukan peninjauan dan juga penilaian sistem. Hal ini dilakukan guna untuk menyediakan seluruh informasi yang ada pada sistem. Nah, seluruh informasi kegiatan dari pengumpulan seluruh informasi ini dinamakan dokumentasi sistem. Nah, lalu tugas auditor yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, di sini area pengkomunikasian pertama auditor itu ada pada proyek, itu ada pada keterlibatan auditor pada audit pada proyek. Dalam hal ini untuk memastikan harapan tim manajemen dan juga tim pengembang terhadap auditor itu dapat dipahami dan juga dapat dikomunikasikan pada semua anggotanya. Nah, dalam hal ini, dalam hal pengkomunikasian ini, maka auditor harus menciptakan jalur komunikasi yang terbuka dengan manajemen dan juga tim pengembang atau pengguna lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada informasi yang dirahasiakan oleh si auditor tersebut dan juga untuk memastikan bahwa auditor bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan juga terima kasih.